Oke, kita coba membahas satu materi yang merupakan bagian dari standar penilaian Indonesia. Kita sebut dengan lingkup penugasan dalam penugasan penilaian. Pertama, coba kita lihat hubungan penilai dan klien dalam penugasan penilaian. Hubungan di antara penilai dan klien atau klien atau pemberi tugas itu dihubungkan kepada apa yang disebut dengan lingkup penugasan. Lingkup penugasan itu perikatan di antara penilai dan klien. Hasil dari perikatan itulah yang menghasilkan penugasan penilaian yang utama, itu kita sebut dengan implementasi, baru itu dilaporkan sebagai suatu laporan penilaian yang kita kenal pekerjaannya itu adalah pelaporan penilaian. Dari tiga hal inilah penilaian itu berlangsung saling timbal balik, ya. Makanya dia saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, sekarang coba kita lihat lebih detail apa saja sebenarnya tahapan pelaksanaan penugasan itu sendiri, ya. Setiap penugasan penilaian ada hal yang menjadi pranya, awalnya, ya, menjadi awalnya, pranya. Coba kita lihat apa sebenarnya awal dari penugasan itu. Sebelum kita coba masuk kepada proses, ya, pelaksanaan pekerjaan, kita mendapatkan satu penugasan, kita harus mengetahui untuk bisa kita definisikan apa yang hendak kita lakukan. Itu kita sebut dengan mendefinisikan penugasan atau mengidentifikasi masalahnya supaya kita bisa tahu apakah yang perlu kita pahami dari penugasan yang hendak kita kerjakan itu. Apa saja yang perlu kita identifikasi? Di dalam proses penilaian, pada tahapan pertama itu, di situ disebutkan setidaknya ada 6 hal yang perlu kita ketahui. Ya, dan ini juga merupakan kandungan dari narasi lingkup penugasan. Yang pertama adalah siapa pemberi tugas dan pengguna laporan itu. Kita harus tahu. Jadi kalau kita misalnya menerima satu order atau satu pekerjaan, kita harus lihat dulu yang memberikan pekerjaan itu siapa, mengapa, ya. Baru kita akan coba mengetahui apa tujuannya penilaian itu dilakukan. Itu yang kedua, tujuan penilaian. Mengapa kita perlu tahu tujuan penilaian? Karena ini berhubungan kepada nilai yang hendak kita hasilkan. Nilai yang hendak kita hasilkan ini kita sebut dia dasar nilai. Jadi kalau di SPI itu menomenklaturkannya dengan istilah dasar nilai. Jadi dasar nilai ini ditentukan tujuannya, tujuan dari penilaian itu. Mengapa Anda membutuhkan nilai itu? Untuk apa nilai itu Anda butuhkan seperti itu? Jadi contohnya misalnya ada seseorang datang kepada kita minta suatu penilaian. Untuk apa tujuan penilaian yang Anda butuhkan itu? Oh, saya untuk memberikannya kepada bank. Apakah penjaminan? Ya, seperti itu, penjaminan. Ah, kita sudah bisa langsung mengatakan berarti kita butuh nilai pasar. Berarti Bapak butuh nilai pasar yang nanti nilai pasar itu menentukan berapa besaran jaminan dari objek penilaian yang akan dinilai oleh penilai. Maka yang ketiga, baru kita tanya objek penilaiannya apa. Kalau dibilangnya rumah tinggal, itu make sense. Masih konsisten. Tapi kalau dibilangnya objek penilaiannya adalah jembatan, maka kita bertanya, bagaimana jembatan bisa diagunkan, dijaminkan? Karena jembatan itu pada umumnya milik pemerintah. Dia adalah public sector, dia adalah public utilities, dia adalah infrastruktur. Dan jembatan tidak mudah dan tidak bisa malahan diperjualbelikan karena itu milik negara.
Maka kita bertanya kepada dia, kepada si pemberi tugas, apa hubungan jembatan ini dengan penjaminan? Nah, itulah yang perlu kita telaah pada pendefinisian penugasan penilaian di tahap awal. Jadi bahasa-bahasa yang kita gunakan itu untuk bisa dimengerti, ya, itulah yang coba kita sampaikan ke para pihak yang ingin menugaskan kita melakukan penugasan penilaian. Maka tujuan dasar nilai dan objek penilaian itu harus konsisten, jangan tidak konsisten. Jangan seseorang yang mau jadi penilai, yang melakukan penugasan penilaian, langsung terima-terima saja tanpa mengetahui terlebih dahulu apa yang hendak dilakukan. Sekarang masuk ke tahap kelima. Tahap kelima adalah menentukan kapan waktu nilainya hendak kita nyatakan. Itu disebut dengan tanggal penilaian, cut off date, gitu, tanggal penilaian. Ya. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan umum itu biasanya bersamaan dengan inspeksinya, sewaktu itu dilakukan ke lapangan. Tapi untuk pekerjaan seperti untuk menyusun pelaporan keuangan, untuk akuntansi, tanggalnya sudah ditetapkan, ya, sesuai dengan eh, apa pelaporan penilaian atau pelaporan keuangan yang akan diterbitkan. Jadi tanggalnya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Baru yang terakhir itu adalah membangun asumsi dan batasan penilaian. Dari nomor 1 sampai nomor 5, kita sudah bisa memahami apa pekerjaan itu, ya, atau kita sudah telaah tadi, maka dari situ kita membangun asumsi. Asumsi ini untuk apa? Untuk memberikan batasan-batasan apa yang memang menjadi bagian yang harus kita coba bangun karena perspektifnya nilai itu adalah opini. Oke. Itu pekerjaan paling awal dari penugasan penilaian pada paling awal. Setelah itu kita ketahui, barulah kita terjemahkan dia ke dalam scope of work atau lingkup penugasan pekerjaan penilaian. Ini kita kenal dengan SPI 103, lingkup penugasan tersebut. Apa isi dari lingkup penugasan itu? Isinya itu apa yang akan kita susun dalam bentuk proposal atau kontrak atau TOR yang nanti ditandatangani oleh penilai dan pemberi tugas. Maka muatan dari lingkup penugasan itu setidaknya ada 13, tetapi seharusnya kita coba lengkapi menjadi 17 item sesuai dengan SPI 103 5.3. Ya, 5.3. Jadi nanti di 5.3 itu nanti ada sekitar 13 minimum, baru nanti ditambah lagi 4 yang melengkapi keseluruhan lingkup penugasan tersebut. Anda bisa baca itu di SPI. Itu pada tahapan kedua. Apabila sudah ditandatangani berarti telah menjadi perikatan. Perikatan itu kita sebutlah dia kontrak dan sejenisnya. Jadi kandungan kontrak itu harus ya berisikan lingkup penugasan yang diatur oleh standar penilaian Indonesia yang terikat kepada seseorang di mana dia berprofesi sebagai penilai. Ya. Baru tahapan berikutnya apa? Tahapan berikutnya kita lakukan, kita laksanakan pekerjaan itu. Itu yang kita sebut dengan implementasi SPI 104. Lakukan proses penilaiannya. Ya. Setidaknya prosesnya itu kita cari data yang kita sebut dengan investigasi. Inspeksi itu bagian dari investigasi. Lalu data-data yang sudah kita telaah, kita dapat, kita cari itu kita masukkan menjadi sesuatu bagian dari pendekatan penilaian atau metode penilaian. Jadi itu menjadi data masukan, valuation input, ya. Lalu kita analisis data-data tersebut, itulah yang menjadi hasil penilaian yang nanti itu kita laporkan menjadi laporan penilaian. SPI 105 mengatur nanti bagaimana kita menyusun laporan penilaian itu. Jadi proses penilaian itu dilakukan pada proses implementasi dan semua proses itu harus coba kita lakukan secara sistematis. Jadi kumpulkan data, analisis, dan semua data dan analisis itu kita harus dokumentasikan ya kertas kerjanya. Itu diatur di dalam implementasi. Pada tahapan berikutnya,
maka hasil pekerjaan kita yang kita berikan dalam bentuk kesimpulan yang berupa opini tadi, itu kita terjemahkan sebagai laporan penilaian. Nah, bagaimana bentuk laporan dan bagaimana susunannya, itu bisa kita lihat SPI 105. Ya. Jadi semua informasi, pendekatan, metode, kesimpulan, deskripsi dari properti itu tercantum dan ternarasikan dia di dalam suatu laporan yang kita kenal dengan laporan penilaian. Demikian mungkin ya, setidaknya 3 hal yang memang bagian terpenting dari pekerjaan atau penugasan seorang yang berprofesi sebagai penilai yang terkandung menurut standar penilaian Indonesia. Kalau untuk melihat apa saja kandungan di dalam masing-masing SPI yang saya sebutkan tadi, itu Anda bisa lihat pada slide berikut ini. Oke, saya pikir itu yang akan sebagai sesuatu yang memberikan gambaran bagaimana penugasan penilaian itu. Lebih lanjut, nanti Anda akan bisa melihat materi-materi pada modul-modul yang berhubungan dengan 103, 104, 105, dan kita harapkan Anda bisa membaca dan mengikuti itu, serta nantinya Anda akan memahami ya seluruh tahapan yang diatur oleh SPI terkait kepada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam penugasan penilaian secara umum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.